tadi bincang buku. Itu Kenalan. tadi KDB ya, kenalan dengan buku Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Anggunisan Channel. Kita kali ini akan kenalan dengan buku ya, KDB. Dengan buku yuk. Sudah jilid berapa ini? Sudah keempat. Ya, sudah keempat ya. Jadi seperti biasa aturan mainnya ada 5 buku yang kita pegang dan itu akan kita perkenalkan ke teman-teman sekalian. Antara lain kita akan menyebut judul, penulis dan juga jumlah halaman dan kita akan membaca blurnya ya. Untuk kesempatan pertama karena saya yang membuka opening ini, maka saya persilakan untuk Anda ya, Terima kasih. untuk membaca. Silakan. Terima kasih Bapak Prof. Oke, buku pertama adalah buku ini ya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Buya Hamka. Buku ini diterbitkan oleh penerbit, ini pasti tidak asing lagi di telinga teman-teman ya. Diterbitkan oleh penerbit Gema Insani ya. Anggota IKAPI cetakan pertama November 2017. Buku ini ada sekitar 256 halaman ya. 256 halaman. Dan akan saya bacakan blurbnya. Ya, jadi sebelum itu ini bukunya ada surat-surat di dalam. Ada surat-surat di dalamnya. Jadi saya bacakan. Ini baca yang di depan dulu. Cinta adalah irada Tuhan. Dikirimnya ke dunia supaya tumbuh. Kalau dia terletak di atas tanah yang lekang dan tandus, tumbuhnya akan menyiksa orang lain. Kalau dia datang kepada hati yang keruh dan kepada budi yang rendah, dia akan membawa kerusakan. Tetapi jika dia hinggap kepada hati yang suci, dia akan mewariskan kemuliaan, keikhlasan dan ketaatan kepada Ilahi. Blurbnya. Zainuddin, seorang pemuda yang berdarah Minang dari ayah dan berdarah Bugis dari ibu. Dengan hati penuh harapan dan angan akan sambutan gembira dari keluarga ayahnya, dari tanah kelahiran Mengkasar, pergi ke Padang Panjang, kampung halaman sang ayah. Namun, apa yang diangankannya tidak terjadi. Di kampung halaman dan oleh keluarganya, dia dianggap orang asing. Ketidaknyamanan hidup di kampung halamannya terobati karena perkenalannya dengan Hayati. Mereka saling jatuh cinta dalam keikhlasan dan kesucian jiwa. Zainuddin harus menerima penolakan pahit dari keluarga Hayati ketika ia meminang Hayati karena perbedaan adat, kedudukan, dan ekonomi. Hayati menikah dengan Aziz, seorang pemuda Minang Tulen keturunan terhormat, beradat, berlembaga, dan kaya, tetapi sifatnya tidak mencerminkan seorang bangsawan yang terhormat dan berbudi luhur. Untuk mengobati luka hati yang hampir membuat dirinya bunuh diri, Zainuddin bersama sahabatnya pergi ke tanah Jawa. Siapa sangka luka hati yang dicurahkan dalam karya-karyanya mendapat apresiasi luar biasa. Zainuddin menjadi terkenal dan kaya raya. Ketika masa itulah, Hayati kembali hadir dalam hidupnya. Kesucian cinta Zainuddin kepada Hayati diuji. Apa yang terjadi pada kapal Van der Wijk menjawab semua tanya atas cinta mereka. Silakan baca bukunya. Lanjut. Ya, giliran saya ya. Nah, ini ada buku judulnya Arkeologi Tasawuf ya, yang diterbitkan oleh Mizan. Penulisnya adalah Abdul Qadir Riyadi ya. Ini ditulis, ini bukan buku terjemahan, ini adalah buku yang ditulis oleh orang Indonesia. Abdul Qadir Riyadi ini orang. Nah, buku ini berjumlah setebal sekitar 400 halaman. 390 halaman. 400 ya, 400 halaman. Ini arkeologi tasawuf ya, arkeologi tasawuf. Diterbitkan oleh Mizan. Ini cetakan ke berapa ini? Cetakan 1 Juli 2016 ya. Nah, ini banyak menguak tentang tasawuf ya, yang diteoritisasi ya, melacak pemikiran tasawuf dari Al-Muhasibi hingga tasawuf Nusantara. Nah, itu.
Nanti kapan-kapan kita akan bincang bukunya. Betul. Tunggu dibincang buku. Ya, saya baca ya. Buku ini diberi apresiasi oleh Ibrahim Musa, Profesor Islamic Studies Universitas Notre Dame, Amerika Serikat. Ya, saya baca belutnya. Arkeologi tasawuf mencoba menguak wawasan, ajaran dan fakta-fakta tentang tasawuf yang masih tersembunyi. Dengan merujuk kepada sumber-sumber asli, buku ini mencoba menunjukkan bahwa tasawuf sangat kaya, dinamis dan maju. Dinamakan arkeologi tasawuf karena buku ini menempuh cara seorang arkeolog dalam menggali sesuatu yang dianggap hilang untuk kemudian diungkap. Istilah yang digunakan untuk mengesankan bahwa tasawuf merupakan objek yang berharga tinggi namun masih terpendam. Itu makanya digali dia. Digali. Ya, Itu jadi namanya arkeologi. Ya. Objek yang dikaji dalam buku ini sangat beragam, mulai dari Muhasibi di abad ke-9 hingga Al-Jawi di abad ke-19. Kajiannya tidak fokus saja pada satu aspek, ya, melainkan meliputi beberapa aspek seperti latar belakang sosial tokoh, biografi intelektual hingga pemikirannya. Keunikan buku ini adalah menyambungkan satu tokoh dengan tokoh lain berikutnya. Pemikiran mereka sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah ilmu, tasawuf berkembang secara dinamis. Terdapat tarik ulur, kontroversi hingga pertikaian wacana di dalamnya ya. Buku ini mengangkat itu semua dan menyajikan sebagai sebuah drama. Sebagian pembaca kemudian akan dibuat heran dengan beberapa fakta mengejutkan mengenai tasawuf dan para sufi. Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan para ahli, pengamat tasawuf, mahasiswa, serta masyarakat umum. Kekayaan referensinya bisa memantik pembaca untuk melakukan pelacakan lebih jauh. Ya, itu ya. Nah, silakan. Next. Berikutnya buku Mencari Nauf. Nah, ini novel terjemahannya. Novel terjemahan. Karya Zoe Ferraris. Zoe Ferraris. Buku ini ya karya terjemahan diterbitkan di cetakan 1 Juli 2014, diterbitkan oleh PT Pustaka Alfabet anggota IKA. Hak cipta ditulis 2007 ya. Ya, ditulis 2007 hak cipta. Copyright-nya. Ya, cetakan 1 dari PT Pustaka Alfabet itu 2014 ya, hasil terjemahannya. Ini terjemahannya. Nah, ini buku. Cerita menegangkan tentang perempuan, pembunuhan dan misteri dunia Arab. Ini buku ini luar biasa, mendapat 10 best novel The Independent of Spiring. Ya. 10 best novel The Independent of Spiring. Bukunya mendapatkan penghargaan itu. Buku ini, novel ini ya ada halamannya sekitar 470 halaman. Ya, ini penulisnya Zoe Ferraris. Supaya teman-teman lihat, penulisnya ini seorang perempuan. Nih, Zoe Ferraris pindah ke Arab Saudi setelah Perang Teluk I bersama suami dan keluarga besar Baduinya yang berdarah Arab Saudi Palestina yang belum pernah menyambut orang Amerika ke dalam kehidupan mereka sebelumnya. Dia memperoleh gelar MFA itu kan? Dari Columbia University dan saat ini tinggal di San Francisco. Ini adalah novel pertamanya. Ya, oke. Blurnya saya bacakan. Novel perdana dari trilogi ini sungguh fenomenal. Buku laris versi San Francisco Chronicle ini memenangi Los Angeles Times Award kategori debut fiksi. Karya ini pun terpilih sebagai Best Novel, Voice of the Year, and oleh Waterstones Booksellers. Majalah The Independent bahkan menetapkannya sebagai satu dari 10 novel terbaik musim semi. Dan Barnes & Noble memasukkannya ke dalam daftar penemuan penulis baru terbaik. Kisahnya bertutur Ihwal Nauf, putri dari keluarga lokal terpandang yang raib misterius. Di gurun pasir yang panas di Arab Saudi, sebuah regu pencari dikirim untuk menemukannya. Seorang pemandu wisata gurun, Nayir Sharki, disewa guna memimpin pencarian. Untuk mengungkap misteri Nauf, Nayir bekerja sama dengan Katya Hijazi, seorang wanita tunangan saudara Nauf. Dengan segera dimulailah cerita menegangkan yang menawarkan pengetahuan langka perihal suatu negeri di mana kaum wanita wajib berpenutup muka di ruang publik, di mana kepercayaan kuno, tabu dan adat istiadat seringkali berbenturan dengan dunia modern.
Inilah novel detektif yang menyingkap selubung rahasia ihwal negeri kaum pendoa yang puritan dan patriarkis. Bersetting dunia Arab modern dengan plot yang cepat, mondar-mandir, sangat memikat. Mencari Nov adalah cerita menegangkan yang memukau. Ada beberapa komentar ini. Di sini ada komentarnya. Cerita detektif yang memikat, menyeimbangkan antara plot yang cepat dan prosa yang halus. San Francisco Chronicle. Debut luar biasa, sebuah misteri kebudayaan yang sebagian besar masih tersembunyi, yang digali dengan sangat memukau. Entertainment Weekly. Penulisan yang cerdik dan memungkinkan pengarangnya untuk memotret dengan tajam sketsa masyarakat Arab dalam sebuah tenun yang menarik. Minneapolis Star Tribune. Ferraris menawarkan hal yang menarik dari yang sangat menawan. Level and Plain Dealer. Nah, itu dia buku Mencari Nov. Next. Ya. Ini buku seorang feminis dan juga sekaligus filsuf eksistensialis ya, yang bernama Simone de Beauvoir. Ya, yang buku ini judulnya Second Sex. Ya, The Second. Second Sex artinya ya kelamin, jenis kelamin nomor 2. Jenis kelamin kedua. Iya, apa? Ya, jenis kelamin kedua, fakta dan mitos ya. Nah, ini orangnya ini adalah bukan istri ya, pacar ya, kekasih dari seorang filsuf kenamaan aliran eksistensialis, yaitu Jean-Paul Sartre. Ya, Jean-Paul Sartre. Kita bukan orang Prancis. Orang Prancis ya. Buku ini ditulis dengan copyright tahun 1989. Tetapi diterbitkan oleh penerbit. Kita belum lahir. Ya, penerbit Narasi itu cetakan pertama tahun 2016. Wah, cukup lama juga. Nah, tetapi ini sebenarnya sudah pernah dicetak beberapa kali di penerbit yang lain di luar negeri ya. Memang penerbit Narasi ini spesialis konsen menerjemahkan buku-buku terjemahan yang beraliran progresif ya, seperti ini ya. Buku ini tebalnya 391 halaman yang berbicara tentang feminisme ditinjau dari segi tidak saja psikologis, sosiologis, tapi juga biologis. Ya, betul. Ternyata sejak gen dan biologi, kehidupan gen, alam selain manusia. Kehidupan alam selain manusia. Ternyata perempuan itu kelas nomor 2 ya. Ya, betina. Ya, bukan cuma di dunia manusia. Jadi jadi secara genetik memang seperti itu. Nah, saya bacakan blurnya. Ya, ini ditulis oleh Simone de Beauvoir ya. Pertama, suatu ketika aku ingin menjelaskan diriku pada diriku sendiri. Dan perkara ini menohokku dengan sebuah kejutan bahwa hal pertama yang harus aku katakan adalah aku adalah seorang perempuan ya. Memang eksistensialis ya. Dia perempuan, saya bilang saya ternyata adalah seorang, kenyataannya. Keunggulan buku revolusioner ini adalah karena ia hadir sebagai usaha yang gigih luar biasa untuk menemukan apa dan siapakah perempuan. Tulisan ini menjawab keterkejutan, kemarahan dan ceceran jutaan pembaca dan secara dramatik meninjau kembali bagaimana perempuan berpikir dan berbicara tentang diri sendiri. Dengan menarik simpul-simpul wacana terhadap perempuan dan berbagai usia dan kalangan, dan secara piawai menyintesiskan riset-riset perihal tubuh perempuan sebagaimana peranan ekonomis dan historis mereka. Second Sex merupakan dokumen ensiklopedik yang berargumentasi gemilang tentang pembedaan dan pemaksaan kepada sosok yang lain. Lebih dari setengah abad kemudian, buku ini masih tetap memiliki daya hidup dan pukaunya hingga memperkukuh kedudukan Simone de Beauvoir dalam jajaran pemikir terpenting abad 20. Nah, ini ada komentar dari Elizabeth Hartwig ya. Dia berkata, untuk melihat kebesaran dan kedahsyatan buku ini bukanlah dengan membacanya semata-mata, karena dari kalimat pertama hingga terakhir orang merasakan sensasi melakukan sejumlah permainan yang sangat menghebohkan. Yang mencengangkan adalah pengarang juga bertindak melalui perjuangan gilanya untuk mencakup nyaris setiap perempuan dan pendirian yang pernah ada. Ya. Jumlah halaman buku ini tebalnya itu 391 halaman.
Oke, itu Oke. Terakhir, sudah pernah buku terakhir. dibincang. Ya. Ini buku sudah pernah kita bincang. Jadi kalau teman-teman aduh, tidak kelihatan bukunya ini. Buku dari tadi, kalau tadi Simone de Beauvoir, ini Simone Montefiore. Iya, kalau tadi perempuan, ini laki-laki. Ini seorang pria. Ya. Ini bincang buku berapa ya? Kalau teman-teman mau lihat, ini buku Sashenka ini sudah pernah kami bincang. Silakan bisa dicari di Anggoni Isan Channel ya, di beranda YouTube kami. Itu bincang buku Sashenka. Itu sudah ada. Oke, jadi tapi kami akan memperkenalkan di sini sedikit tentang Sashenka. Judulnya Sashenka, ditulis oleh Simone Montefiore. Simone Montefiore ini adalah Simone Sebag Montefiore, lahir pada 1965. Jadi seorang sejarawan terkemuka asal Inggris, ya. Ada komentar di sini dari Boy Tonkin Independent. 1 dari 10 buku terpanas musim panas. Saga keluarga ini menangkap kesengsaraan epik elit Bolshevik yang jatuh dari kehormatan dan juga secara ambisius teka-teki pengetahuan kesejarahan itu sendiri. Jadi ini novel sejarah. Iya, novel sejarah kalau bisa dibilang. Oke, saya bacakan blurbnya kepada teman-teman. Oh ya, sebelum itu buku ini ada tebal atau sekitar 635 halaman. Wah, iya 635 halaman. Tebal buku. Ini luar biasa ini mereka menulis. Aduh. Oke, blurbnya. Terilhami kisah nyata. Ya, jadi novel ini dari kisah nyata. Sejarawan Simone Montefiore menuturkan kisah epik Sashenka Zeitlin dalam novel yang amat memukau. Sashenka Zeitlin adalah bangsawan Yahudi Rusia yang tertangkap dalam kisah asmara revolusi dan kemudian dihancurkan oleh polisi rahasia Stalin. Sebelum itu, setahun menjelang revolusi Bolshevik pecah pada 1917, Sashenka kala itu masih remaja berusia 16 tahun. Ditangkap polisi rahasia Tsar yang telah mengendus kegiatan subversifnya. Bagian awal novel ini bersetting ST Petersburg 1916, menggambarkan bagaimana Sashenka di bawah asuhan paman Bolsheviknya menjadi seorang revolusioner idealis yang naif, yang terpesona dengan perannya sebagai kurir gerakan bawah tanah dan menolak latar belakang berjuisnya. Cerita bergulir ke Moskow tahun 1939, ketika Sashenka dan suaminya, seorang pejabat partai, berada di puncak kesuksesan dalam lingkaran politik. Hubungan asmara Sashenka dengan seorang penulis membuat dia ditangkap dan menghadapi tuntutan. Dalam penggambaran yang hidup penyiksaan psikologis dan fisik, Sashenka dipaksa memilih antara keluarganya, kekasihnya, dan perjuangannya. Kisah ini sungguh kompleks dan kehidupan tokohnya begitu gamblang di depan latar belakang yang seolah nyata. Kisah Sashenka tersembunyi selama setengah abad lebih, hingga seorang sejarawan muda berhasil menelusuri arsip pribadi Stalin dan menemukan hikayat menggugah tentang hasrat dan pengkhianatan, kekejaman dan heroisme, sejarah dan penyelamatan perihal seorang perempuan yang terpaksa mengambil pilihan sulit. Nah, ini ada beberapa komentar di belakangnya. Pertama dari Jen Shailing, Sunday Times. Plot yang cerdas, pemilihan karakter yang hidup, dan tontonan yang segar membangkitkan ketagihan untuk membaca halaman demi halaman. Yang kedua dari Barbara Conati, Library Journal, The Era Generation of Winter, dan Dr. Zivago, suara-suara Rusia dalam rupa tragedi personal memang tampil menghebohkan. Sashenka menunjukkan pada kita bahwa interlude Soviet dalam sejarah Rusia yang berdarah-darah masih cukup kaya untuk dinikmati pembaca abad ke-21. Selanjutnya dari Malina Watros, Washington Post, sangat memikat. Sashenka adalah cerita detektif sejarah dengan sentuhan epik film Hollywood. Nah, ya, itu selesai tadi. Sudah. Ya, itu tadi bincang buku. Itu tadi KDB ya, kenalan dengan buku jilid 4 ya. Kita menjelaskan tadi 5 buku yang itu recommended buat pembaca ya. Ya, buat teman-teman beli buat dan teman-teman baca. Ya, itu sangat dan bagus harus sekali. Yang ori. Yang ori, jangan beli buku Jangan beli buku bajakan. Cover. Ya.
Ya itu saja ya. Kedepannya kita akan KDB lagi jilid 5. Semoga kita masih diberikan rezeki Ya. untuk mengoleksi buku. Amin. Dan juga kalau ada saran buku yang mau dibincang silakan dicantumkan di kolom komentar ya. Baik, itu saja KDB kita pada kesempatan kali ini ya. Kita ketemu di lain kesempatan ya. Kita mengucapkan selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.